Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan merasakan sukacita yang luar biasa, amin. Kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya akan membacakan satu ayat Bapak Ibu Saudara dari 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai 25. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita Allah yang besar, amin. Allah yang berkuasa. Dan di ayat 27 Bapak Ibu Saudara dikatakan, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Dan tempat ini adalah tempat Tuhan, amin. Punya Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Dan kekuatan dan sukacita akan melimpahi kepada Bapak Ibu Saudara, amin. Yang percaya suarakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita naikkan sembah kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita. Kita mau memasmurkan namanya yang kudus. Kita mau tinggikan namanya yang mulia. Haleluya. Oh Jesus, oh we worship you. Saudara, kita angkat suara kita katakan haleluya, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, naikkan pujian penyembahan yang layak hanya bagi Allah kita. Oh alam semesta melukiskan, amin, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, amin, amin, menyanyikan kemuliaan namamu.
berikan kemuliaan bagi Raja kita. Mari kita berikan sorak-sorak. Haleluya. Oh haleluya. Oh Hosanna to the King. Hosanna to the King of Kings. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Oh Jesus. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Oh ku agungkan Tuhan, ku agung Yesus Raja. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya, Yesus Raja. Panci-panci kemenangan ada di gerejamu. Tepik sorak kegirangan sukacita. Karena kami sedang melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ini waktu keberkatan-Mu Tuhan. Gereja-Mu Tuhan menanti-nantikan urapan yang dahsyat. Engkau sudah bekerja ya Tuhan. Dan Engkau akan lanjutkan Tuhan. Dalam kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar lagi. Ibadah kedua ini Tuhan, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Atmosfer yang kuat mengalir untuk gereja-Mu Tuhan. Kuasa kesembuhan,
kelepasan, kemenangan terjadi. Haleluya. Katakan haleluya. Aku bersuka cita. Aku bergembira. Karena kuasa Tuhan sedang Engkau demonstrasikan. Kami membuka ibadah ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat siap mengurapi kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, walaupun dari hari Senin sampai Minggu ada kesulitan, kita mau berkata Tuhan Yesus tetap baik bagi kita. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah bagi kita. Amin. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Hey. Haleluya. Mari katakan bersama. Tiada berkesudahan. Yes. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu. Amin. Yes. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Mari kita katakan bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Percaya amin Bapak Ibu Saudara. Tiada berkesudahan. Katakan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat. Yes. Berganti hari. Tetap kita bisa lihat amin. Dia ada di sisi kita. Tak pernah berakhir. Mari kita katakan bersama. Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, ya sungguh baik. Oh Yesus baik bagiku, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, ya sungguh baik. Yesus, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, ya sungguh baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Yeay. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yeay. Katakan Bapak Ibu Saudara. Lamanya. Sekali lagi, mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Oh yes, sungguh amat baik. Untuk sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Untuk selamanya. Yesus baik. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah kita baik, amin Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya, amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya sorakan haleluya. Yeah.
segala yang tak kulihat. Iman, iman berikanku kekuatan. Amin. Untuk melakukan perkara. Oh, katakan, deklarasikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Percaya, amin. Ku pasti menang. Oh, yes. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Oh, mari kita tinggikan Tuhan kita, sebut namanya Yesus. Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatan. Kau yang berikanku semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Dengan gambar bersama Roh-Mu, sama Roh. Amin. Ku pasti, katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersama Roh-Mu, Roh-Mu, yeah. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorai dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Bersama Roh-Mu kami akan dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Katakan bersama Ibu Saudara. Di namamu dipuji, hormat, segala hormat, segala kemuliaan. Yeay. Dengan senang hati, Raja keagungan. Di namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Oh, sesorak, yeah. Dengan senang hati, Raja keagungan. Oh, Raja, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Mari kita sorak-sorai dengan segenap hati kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan yang terbaik. Shalom Bapak Ibu. Jadi kalau yang baca doa pembuka, persembahan dan lain-lain itu biasa gereja memberitahunya di paling lama Sabtu Bapak Ibu. Jadi kayak saya ini tugas doa persembahan. Dikasih tahu Sabtu, nah kita langsung siapin ayat. Tapi Bapak Ibu saya mau bilang gini, tadi waktu sampai gereja, tadi pagi ya, waktu lihat gerbang itu udah berdiri, tiba-tiba ayat yang kemarin saya disiapin Tuhan ganti ya. Kita buka Kejadian 50 ayat 20 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu saya mau bilang gini, ya kita semua tahu ya TST ya kalau kata orang Batak bilang. Gereja kita tuh dikutuk-kutuk,
dikasih kata-kata yang negatif, diusik. Tapi ketika tadi saya lihat ada pagar baru berdiri ya. Ayat ini bicara buat saya, memang kalau orang rencanakan yang negatif, tapi Tuhan mau hal yang baik buat gereja kita, amin. Dan semua persembahan Bapak Ibu, semua persembahan sukarela kita itu untuk rumah Tuhan semakin baik, itu untuk pekerjaan Tuhan makin luas di Nias, di Papua, di bangsa-bangsa. Dan jangan ragu memberi yang terbaik buat Tuhan. Dengan sukacita Allah merekakannya untuk kebaikan, amin. Dengan iman kita angkat persembahan kita. Betapa kami bersyukur Tuhan punya Allah yang sungguh-sungguh luar biasa bagi setiap kami. Kau Allah yang tak pernah berikan kecelakaan. Kau Allah yang tak pernah ancangkan keburukan. Tapi semua baik, semua baik. Hal-hal mulia, hal-hal besar Kau berikan bagi kami. Bahkan khususnya bagi gereja kami Tuhan, GKRI Miracle Harvest. Kami perkatakan semua jemaat Tuhan juga masuk dalam arus berkat. Semua jemaat Tuhan juga masuk dalam arus penuaian. Karena kami percaya Engkau Allah yang menerobos bagi kami semua. Jemaat Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami angkat persembahan kami dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Kami beri persembahan kami, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, 1000 movement, semua bagi kemuliaan nama-Mu. Gereja yang mengelola dengan sukacita, dengan hikmat Tuhan. Kami memberi dengan antusias, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran. Holy Spirit, Holy God, Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan dengan segenap hati, dengan segenap hati katakan, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kuasa dan ada urapan dalam hidupmu. Ada kuasa dan ada urapan dalam hidupmu. Engkau dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau dipanggil untuk melepaskan mereka yang terikat, menyembuhkan mereka yang sakit, menjelikan mereka yang buta. Engkau diberi kuasa, engkau diberi urapan itu. Jangan mau biasa. Sadari siapa dirimu, Bapak Ibu. Engkau orang hebat, pewaris kerajaan surga. Tidak ada kuasa apapun yang akan menghakimi engkau, karena engkau orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Membebaskan Terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. sadari kuasa itu ada dalam dirimu, Bapak Ibu. Membebaskan hidup yang terbelenggu,
memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu, Engkau adalah penuai itu. Amin. Engkau adalah penuai itu. Amin. Dan firman Tuhan dalam Yohanes katakan, engkau sudah menerima upahnya. Engkau sudah menerima upahnya. Dan engkau adalah penuai itu. Terima kasih Bapa. Kami menyambut engkau di tempat ini. Engkau beracara Tuhan. Firman-Mu yang berbicara hari ini Tuhan akan mengubahkan kami. Kami mendeklarasikan kebenaran Allah di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Thank you. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat kepercayaannya. Untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan lagi kesetiaan Ibu Gembala mendampingi. Setiap saya khotbah Ibu Gembala setia sekali mendampingi. Thank you so much Ibu ya, Tuhan memberkati. Tanpa disadari saya sebenarnya diberkati Bu. Ya, dan Bapak Ibu tadi lihat tim pemuji? Lihat Bapak Ibu, yang mana tim pemuji? Yang katakan dulu. Ibu terima kasih ya, kalian hari ini memberkati saya. Ya, Bapak Ibu lihat, mereka coba lihat, ada yang usianya belasan? 59, 30 ke atas, 40 ke atas, benar nggak? Tapi lihat gayanya. Bapak Ibu dengarkan baik, penuai yang menabur, mereka yang menuai yang akan mendapat upahnya. Kalian akan menerima impartasinya. Amin. Dan kita akan melihat suatu hari kelak, Bapak Ibu juga akan berdiri. Amin. Amin. Saya diberkati secara pribadi tadi melihat mereka ya, Tuhan Yesus baik. Dahsyat ya kan, benar gak Bapak Ibu? Siapa di sini di bawah 59? Saya 59. Tadi waktu nyanyi pujian tadi saya bilang, Tuhan saya mau sampai di usia ibu itu saya tetap antusias melayani. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan yang diberikan tema melalui Bapak Gembala, ladang sudah menguning. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya, ladang sudah menguning. Bapak Ibu kita tentu tahu beberapa waktu kita terus berbicara masalah hukum tabur tuai, benar? Apa yang kau tabur maka itu yang akan kau tuai, benar? Apa yang kau menabur itu yang kau tuai. Kita sudah berbicara Bapak Ibu. Sedikit sekali akan saya bahas Bapak Ibu ya, sedikit saja saya bahas mengenai hukum tabur tuai. Karena saya digerakkan sekali untuk membahas sedikit saja Bapak Ibu. Nah, benih yang kita tanam atau benih yang kita taburkan itu berupa pikiran, perkataan, dan juga tindakan. Oke? Berupa pikiran, perkataan, dan juga tindakan. Ya, pikiran masuk ke dalam hati dan itu akan membentuk kepribadian kita, benar? Apa yang kita pikirkan, dia masuk ke dalam hati Bapak Ibu. Akhirnya itu membentuk kepribadian kita. Ya, jadi kalau kita berpikir pecundang, maka kita menjadi pecundang. Tapi kalau kita berpikir pemenang, maka kita menjadi pemenang. Ya, jadi apa yang kamu pikirkan itu sangat menentukan. Katakan amin. Kemudian yang kedua, perkataan. Bapak Ibu, perkataan itu hidup dan penuh kuasa. Ya, perkataan itu sungguh hidup dan penuh kuasa. Ya, kekuatan lidah dapat membunuh dan juga bisa memberikan hidup. Bapak Ibu, ya. Kalau engkau kalau engkau berkata kata-kata yang menghidupkan, engkau akan menuai kehidupan. Benar? Thank you Kak. Kalau engkau memperkatakan kehancuran, engkau akan menuai kehancuran. Perkataanmu bisa menghidupkan hubungan dan perkataanmu juga bisa menghancurkan hubungan. Bapak Ibu, ini
harus kita pertimbangkan hati-hati Bapak Ibu. Karena perkataan kita, apa yang kau ucapkan hanya dua, menghidupkan atau membunuh. Sementara Tuhan berkata, aku memberi engkau kuasa. Kuasa yang begitu besar, dinamis, dinamo untuk menghidupkan. Amin. Amin. Tuhan mau setiap kita berkata-kata untuk menghidupkan. Ingat Bapak Ibu kejadian ketika Tuhan mengadakan penciptaan. Jadilah bumi, jadilah laut, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah alam semesta. Semua diucapkan dengan perkataan yang menghidupkan. Tidak pernah kita temui perkataan Tuhan itu perkataan yang mematikan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, amin. Kemudian tindakan Bapak Ibu. Ya, tindakan dan perilaku akan menciptakan kebiasaan yang akan terus bertumbuh dan menuai. Ya, jadi setelah kamu pikirkan, kamu perkatakan, kemudian kamu lakukan. Kecenderungan kita itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan berkata begini, kan omonganku doang, benar nggak? Tapi sebenarnya hatiku nggak di situ. Bapak Ibu, apa yang dari dalam hati keluar dari mulut. Oke? Jadi kita perlu hati-hati untuk yang namanya hukum tabur tuai. Ya, apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai. Jadi Bapak Ibu, kita mau memberi dimulai dari hati. Ya, orang yang murah hati akan diberkati Tuhan. Saya ada kutip Bapak Ibu ya, kutip dari sebuah buku. Saya lupa nama bukunya tapi saya kutip begini. Orang yang murah hati akan selalu membawa kesegaran bagi orang lain dan dia akan selalu disegarkan. Katakan amin. Jadi bukan sekedar dia membawa kesegaran bagi orang lain, tapi dia sendiri memperoleh kesegaran itu. Itulah orang yang murah hati Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati? Ya. Kemudian kita harus berani memutuskan benih apa yang harus kita tabur. Amin. Apa benih yang harus engkau tabur? Ingat prinsipnya hukum tabur tuai Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan sekedar, jadi begini Bapak Ibu. Pujian tadi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Bapak Ibu kok sadari betapa besar kuasa Allah ada dalam hidupmu? Ya. Kuasa itu memampukan kita membebaskan orang yang terluka. Kuasa itu memampukan kita menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Kuasa itu memampukan kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya firman Tuhan berkata, tuaian sudah matang siap untuk dituai. Sadari dulu kuasa itu ada dalam dirimu. Ya, ini yang terlebih penting Bapak Ibu. Sadari itu. Putuskan benih apa yang kau tabur. Benih kasih. Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini enggak membawa kasih. Tapi Tuhan Yesus sendirilah kasih itu, benar? Tuhan sendiri kasih itu Bapak Ibu. Bukan dia membawa kasih itu, tapi dia sendirilah kasih itu. Ya, tabur benih kasih Bapak Ibu. Untuk saya belajar bagaimana caranya bisa mengasihi seperti kasih agape. Ya, sementara saya ini masih kadang kita masih mementingkan diri sendiri ya, kasihnya terbatas. Tapi dengarkan baik Bapak Ibu, kuasa Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Ya, melihat tuaian yang begitu besar. Bapak Ibu, kasih. Tuhan Yesus tidak pernah membenci siapapun, benar? Saya belajar hal itu Bapak Ibu. Dia tetap mengasihi. Sekalipun dia difitnah oleh murid yang dikasihinya. Siapa yang mengkhianatinya? Yudas Iskariot. Tapi dia tetap mengasihi. Berapa kali Petrus mengkhianati Tuhan? Terlalu banyak, benar gak Bapak Ibu? Kita dikhianati satu kali aja sakitnya luar biasa, benar gak? Saya pernah dikhianati teman saya, sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ketika saya mau saksikan begini, Bapak Ibu saya pernah dikhianati teman saya. Saya luka sekali Bapak Ibu ya.
Mungkin orang gak tahu luka, tapi beneran luka sekali. Karena gak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya luka sekali, kemudian saya bilang Tuhan saya mau sembuh dari luka ini. Karena ketika saya lihat orang itu saya geram bawanya. Ya, tapi kan gak mungkin berkelahi. Tuhan sembuhkan saya. Bapak Ibu, Roh Kudus berbicara kuat dalam diri saya. Aku tidak pernah membenci seseorang sekalipun aku dihianati. Ya, saya diberikan rema ketika Petrus mengkhianati Tuhan. Berkali-kali Petrus mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan memakai Petrus luar biasa menjadi penuai. Dan ketika rema itu datang dalam diri saya katakan Tuhan terima kasih. Akhirnya saya mengampuni Bapak Ibu. Dan apa dampaknya? Saya dipenuhi dengan sukacita. Bapak Ibu, tabur kasih, amin. Kemudian kepercayaan. Selalu ingat hukum tabur tuai. Saya mau terima kasih nih Bapak-Bapak Gembala ya. Kita berapa bulan ya Pak bicara masalah hukum tabur tuai ya Pak? 2 bulan ada ya Pak? Berbicara hukum tabur tuai kita diingatkan begini Bapak Ibu. Yang saya tangkap adalah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Amin. Apa benihmu Bapak Ibu? Tidak mungkin benih jagung menghasilkan apel. No. Gak pernah terjadi. Ya, benih jagung akan menghasilkan jagung. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dalam beberapa bulan ini tema itu mungkin sederhana. Tapi itu mengingatkan saya setiap hari. Hati-hati. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Berbicara Bapak Ibu. Menjadi rema dalam diri saya. Makanya saya katakan thank you Pak buat kasih tema itu. Kita sudah melewati tema itu tapi jangan sekedar lewat. Amin. Amin. Karena orang yang menabur dia yang akan menuai Bapak Ibu. Amin ya. Ya, apakah engkau percaya kepada Tuhan atau engkau percaya kepada kemampuanmu? Ya, untuk melihat tuaian itu, engkau perlu berserah kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan supaya engkau bisa melihat tuaian itu Bapak Ibu. Kemudian bersukacita, amin. Amin. Sukacita Bapak Ibu. Ya, Yohanes 4 ayat 36 saya akan bacakan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan menuai sama-sama bersukacita. Dalam Yefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dengarkan. Ia Tuhan Allahmu bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Tuhan mau engkau bersukacita. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau engkau bersukacita. Tadi pada satu Pastor Riki ada keluarkan statement. Memberkati saya ya. Thank you ya Pastor Riki ya. Bapak Ibu kalau kita terima mobil apa yang keren sekarang? Rolls Royce. Ferrari lah ya. Rolls Royce aja mau ngomongnya belibetan gitu kan. Ferrari Bapak Ibu. Kita dapat Ferrari seneng gak? Bapak Ibu ekspresinya kalau dapat mobil mewah, ekspresinya bahagia atau gini? Biasa aja gue. Uang gue triliunan biasa. Atau gimana Bapak Ibu? Saya pasti gaya jalannya berubah gak? Berubah gak Bapak Ibu? Kalau bisa kunci mobil gini, hei kawan apa kabar? Apa kabar? Iya kan? Bapak Ibu saya pernah baca di sosial media Bapak Ibu. Ada seorang pria kaya meninggal. Tapi sebelum meninggal dia ngomong sama keluarganya. Nanti taruh semua hartaku di peti mati ya. Dia mau sogok Tuhan. Pernah lihat itu berita itu? Pernah? Dipenuhi dengan emas. Mayatnya dipenuhi dengan emas. Dia lupa. Dikira Tuhan bisa disogok ya kan. Bapak Ibu. Kalau contoh ya. Ini kan lelucon jok saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau kita ke daerah. Khususnya orang kita Batak gitu ya. Itu kan suka pakaian kebaya ya. Bapak Ibu pernah gak ke Samosir? Ke Tarutung? Ini ada Ibu Bapak Toga Torok di mana Pak kampungnya Pak? Sini Kalang. Markebaya ya Bapak ya, Ibu ya.
Bapak Ibu? Markonde, ya kan? Keluar semua yang hilong-hilong itu. Ya kan? Jalan ya kan? Horas sinang, amang mau lihat deh. Kalau misalnya horas, ya kan? Benar nggak? Ingin menunjukkan secara manusiawi wajar, benar nggak Bapak Ibu? Dia berbahagia, benar nggak? Mama saya, ini mama saya nggak hadir ya. Enak menceritakan orang yang nggak hadir, benar? Ya kan? Mama saya tadi melayani ibadah 1. Mama saya Bapak Ibu, setiap ulang tahun kita 3 anaknya ini sudah rembukan. Kasih apa yang dia mau. Jadi kami punya trik, apa yang dia searching di handphonenya kita contek. Ulang tahun kemarin Bapak Ibu, dia suka 1 tas. Akhirnya kita telepon-teleponan 3 orang ya, bikin grup anak khusus gitu ya. Ratu mau ulang tahun nih gitu kan. Dia sudah berharap begini gitu kan. Wajar menyenangkan orang tua selagi masih hidup ya. Bapak Ibu, itu kalau sudah dapat Bapak Ibu, dari mana uang kalian? Bilang cuma mau ya kan? Ya orang tua kan gitu ya. Dari mana lah uang kalian? Makasih anak ya gitu ya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu ketika saya turun dari ibadah, saya lupa di ibadah keberapa. Ternyata dia pamerkan tas itu sama kawannya. Dari anakku yang beli. 3 anakku lah. Aku di belakang itu udah mau ketawa, dia gak sadar kalau saya di belakang Bapak Ibu. Anakku ini gak tahu di mana beli orang, tapi itulah anakku ya, aku mengucap ini anakku. Sudah kayak gitu ya. Wajar gak Bapak Ibu? Wajar gak? Itu manusiawi, benar gak? Tapi dengarkan. Apa yang kau terima di bumi, sukacitanya hanya sampai di bumi. Benar? Tapi apa yang kamu terima berupa kekekalan, sukacitanya kekekalan. Bisa gak kita bawa mobil Ferrari tadi meninggal? Kuburkan mobil Ferrari ikut bersama-sama aku, siapa tahu di surga gak ada kendaraan. Digerogoti cacing, benar gak Bapak Ibu ya? Tapi ketika kita diliputi dengan sukacita yang besar, Bapak Ibu, bukan berarti kita gak mau berbahagia di bumi. Tuhan mau engkau bersukacita dan berbahagia di bumi dan di surga. Amin. Tuhan mau engkau bersukacita di bumi dan di surga. Katakan amin. Engkau dipenuhi dengan kelimpahan di bumi. Amin. Dan engkau dipenuhi kelimpahan di surga. Bersukacita karena 1 orang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Taburanmu tergantung dari imanmu. Seberapa besar imanmu Bapak Ibu. Nah ini yang mau saya bahas. Coba buka Alkitab kita. Dari Imamat 26 ayat 10. Berbicara masa ladang sudah menguning Bapak Ibu. Imamat 26 ayat 10. Saya akan bacakan. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Dahsyat gak ini? Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Masih sisa hasilnya. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Bludak berkatnya. Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggris lebih menarik ya. Bisa dimunculin Kak. Ya. Levitikus 26 ayat 10. You will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new. Ini menarik Bapak Ibu. Amin. Amin. Berbicara engkau menerima upah sebagai penuai, upah yang Tuhan berikan gak biasa-biasa Bapak Ibu. Hasil tuaianmu kemarin kau masih nikmati sekarang. Dan Tuhan tambahkan dengan hasil yang baru. Bapak Ibu, gereja Miracle Harvest. Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa masuk dalam gereja ini. Amin. Amin. Yang lama ini masih kita nikmati. Tapi Tuhan akan berikan yang baru. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Amin. Yang bergerak menuailah yang masuk dalam tuaian itu. Amin Bapak Ibu. Saya kira kita terus dalam sukacita ya. Kasih tempat yang baru. Itu tuaian.
dengan imamat ini Bapak Ibu. Kasih tempat yang baru untuk tuayan itu. Sebab tempatnya sudah nggak cukup. Tadi malam ketika saya persiapan Bapak Ibu ya. Saya persiapan ada sesuatu yang berbicara dalam hati saya. Perluas kapasitas gerejamu. Perluas kapasitas gerejamu. Beri tempat yang baru. Sebab tuayan yang baru sedang datang. On the way. Bapak Ibu. Ini gak main-main Bapak Ibu. Ya. Saya mengucap syukur. Ya. Tadi habis ibadah satu. Seperti biasa saya sarapan ke ruangan full timer gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ngobrol dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala kirim di WA saya rubrik. Boleh dikeluarkan Kak slide yang terakhir. Bapak Ibu kita bersyukur, kita bangga menjadi GKRI Miracle Harvest sekarang. Dulu haleluya. Bapak Ibu rubrik Kristen 10 gereja yang berpengaruh terbesar di Indonesia. Nomor 8 gereja Kasih Karunia Indonesia. Kasih dulu sorak-sorai dong. Yang pertama Damai Sejahtera Kelapa Gading. Yang kedua GKRI Haleluya atau Miracle Harvest Jakarta Timur yang digembalakan oleh Pendeta German Huta Barat. Bapak Ibu bangga gak? Bangga gak? Saya mau bilang ini gak selesai sampai di sini. Amin. Siapkan ruangan yang baru. Siapkan tempat yang baru untuk menampung tuayan yang begitu banyak. Amin Bapak Ibu. Dan jangan mau berdiam diri Bapak Ibu. Engkau yang bergerak, engkau yang menuai. Bisa ganti Kak. Engkau yang bergerak, engkau yang menuai. Yang akan menerima upahnya. Ya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ya. Perhatikan tempatmu. Di mana engkau berpijak. Makanya kenapa saya bilang kita harusnya bangga ada di gereja ini. Benar ya? Kita harusnya bersuka cita ada di sini. Benar ya? Benar gak Bapak Ibu? Tuhan begitu sangat mengasihi kita dan mengasihi gereja kita. Dan Tuhan mau gak berhenti hanya di tahun 2021 atau 2020 tadi tuh. Dan Tuhan akan terus kerjakan. Dan tahun ini Bapak Ibu kita akan menerima penggenapan janji Allah. Amin. Fokus kepada hal yang baru. Jangan fokus kepada masa lalu, itu trik iblis. Untuk kita nggak mau masuk dalam tuayan itu. Kemudian Bapak Ibu harapkan tuayan yang besar. Ya, jangan minta sedikit. Amin. Minta yang besar Bapak Ibu. Nantikan tuayan yang besar, minta tuayan yang besar, harapkan tuayan yang besar. Tapi ada pertanyaannya begini Bapak Ibu, siap ya, ready ya. Saat engkau mengharapkan tuayan besar, maka akan ada proses yang besar pula. Benar gak? Untuk dapat gaji 100 juta sebulan, prosesnya besar gak? Tuntutannya besar gak Pak? Kalau gaji UMR, tuntutannya besar enggak? Pergi pagi pulang sore, benar ya? UMR. Benar enggak Bapak Ibu? Tapi kalau gajimu 20 juta, 30 juta, manajer, supervisor, naik lagi. Tuntutannya besar enggak? Tapi apa yang kamu terima juga besar, benar? Jadi kalau kamu menantikan tuayan yang besar, siap di proses yang besar. Amin. Katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk proses buat gereja kami. Karena kami akan masuk dalam tuayan yang besar. Katakan amin. Katakan amin. Orang-orang di sini adalah orang-orang setia masuk dalam tuayan itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita tidak bisa mengharapkan tuayan yang besar bila kita tidak menabur apapun. Mungkin sudah banyak taburan air mata. Ya. Mungkin sudah banyak taburan sempat mungkin terluka dan sebagainya. Namanya engkau mengharapkan hal yang besar. Benar enggak? Maka harganya juga mahal. Ya. Harganya
saya belum menikah Bapak Ibu ya. Saya tanya dulu Kak Ria yang sudah menikah dan punya anak. Waktu hamil Rahel Kak. Ya, bahagia enggak? Bahagia ya, benar ya. Terus waktu sakit bersalin Kak, bahagia enggak? Kan sakit. Bahagia. Tapi kan sakit Kak. Hah? Saya tahu sakitnya bersalin Bapak, memang saya belum mengalami Bapak, tapi waktu itu saya mendampingi kakak saya di Malang waktu lahiran. Anak pertama, keponakan pertama saya di Malang. Enggak keluar-keluar, akhirnya disesar. Berarti kan sakit ya. Katanya diinduksi 1 hari, kan diinduksi enak enggak Bu diinduksi ya? Mules ya. Kita kalau mules aja cepat-cepat ke toilet, benar enggak Bapak Ibu? Weh keluar weh, cepet, ya kan? Tanduk sudah keluar, benar gak Bapak Ibu? Ini 1 hari diinduksi enak gak? Sakit, benar gak? Tapi Ibu Hananina kenapa mau hamil kedua? Kan sakit. Kenapa Bu? Setelah anaknya lahir Bu, sukacita gak? Kalau mamaku cerita Bapak Ibu, setelah kulihat kau Dek, mama saya suka cerita masa lalu melahirkan kami ya. Saya beratnya 4 kilo 3 ons. Saya bilang, mah lu makan apa mah? Bapak Ibu suatu saat saya akan upload foto bayi saya. Gak percaya Bapak Ibu. Kayak bobo. Botak ya kan. Matanya belok. Makanya keluarga saya bilang bolang ya kan. Karena matanya belok gitu ya. Cabi unyu-unyu gitu ya. Lucu ya. Begitu kau keluar dek mama itu susah sekali. Mama menderita waktu melahirkan kamu. Begitu kamu keluar sukacita melimpah-limpah. Kok bisa hilang? Bukan masih sakit. Bapak Ibu, sukacita karena sudah melihatnya. Proses itu kamu tidak akan fokus lagi ketika engkau sudah melihat upahnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Prosesnya mungkin sakit, ya. Prosesnya mungkin gak enak. Tapi ketika engkau sudah melihat hasilnya, engkau tidak ingat lagi prosesnya. Ya. Makanya Ibu Berta anaknya 2 ya. 1 aja lah. Ada di sini anak 3, 4, 5, 6. Kenapa Bapak kan sakit ya? Ibu Herdina lah, Ibu Herdina kan 3. Bu sakit loh Bu. Tapi kenapa mau melahirkan lagi Bu? Udah nasib. Enggak ya Bu ya? Ada sukacita. Nah ketika kita fokus kepada hasilnya, fokus kepada upahnya, sesakit apapun proses itu tidak menghalangi hidupmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Lihat selanjutnya, lihat tuayan itu. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Bapak Ibu ini menarik ya. Tuayan itu sudah matang. Bapak Ibu hanya 2 pilihan. Kalau tuayan sudah matang itu harus dituai. Atau tuayan itu akan menjadi busuk dan akan dimakan binatang. Bapak Ibu, saya belum pernah nanam padi sih, ya kan? Di padi, di sawah, ya kan? Kalau padinya sudah menguning, dibiarkan gitu aja atau dikasih pengusir burung itu? Bunyi-bunyi. Kalau di Samosir itu ada gitu ya? Di sini ada, Pak Toga Torup ada sawah Pak? Ada. Itu kalau sudah menguning diapain Pak? Dikasih kawat jaring itu ya? Supaya apa Pak? Supaya nggak dimakan sama burung binatang lain, benar? Tapi kalau sudah waktunya dituai tapi engkau tidak tuai-tuai, apa yang terjadi? Busuk. Bapak Ibu lihat pohon mangga di depan itu? Hasil pertamanya kemarin ya, banyak banget ya, bagi-bagi full timer. Rebutan karena manis Bapak Ibu. Banyaknya mangga di luar sana, benar enggak? Tapi bisa kami nanti bersitegang leher di dalam. Aku 1, sudah sebelum dia matang kita sudah tag, ini punya Marta. Punya Bapak Gembala, punya Karina. Ya kan itu penguasanya Karina sama Daniel. Sebelum dibagi udah habis. Ya kan Bapak Ibu. Itu enak sekali Bapak Ibu. Tapi dengarkan.
dia sudah matang, kuning, dan kami tidak petik, kemungkinan yang terjadi dicuri orang, benar? Makanya pernah digoniin itu Bapak Ibu, dikarungin buahnya, ya kan? Karena supaya nggak dicuri. Kemungkinan kedua, buahnya akan busuk dan jatuh. Ada yang mau makan buah busuk? Bapak Ibu dengarkan, ketika engkau tidak mau bergerak masuk dalam tuaian, maka itu bisa dimakan oleh binatang buas. Bisa dikuasai oleh dunia. Bisa dimakan oleh ajaran-ajaran dunia ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan katakan ladang sudah menguning siap untuk dituai, itu benar-benar dia sudah matang. Dan siap kita tuai. Amin. Amin Bapak Ibu. Supaya kita bergerak maju. Ketika engkau masuk dalam penuaian, engkau tidak lagi memusingkan dirimu sendiri. Sakit hatimu, no. Kamu fokus kepada tuaian. Ini harus dituai. Kalau tidak, ini akan busuk. Ini akan dimakan oleh binatang buas. Atau akan dicuri oleh orang lain. Saya harus menuai. Ketika engkau paham konteks ini, engkau akan masuk dalam tuaian yang besar. Amin Bapak Ibu. Fokus kepada tuaian yang besar Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yesus enggak fokus kepada pengkhianatan Petrus. Benar? Yesus tidak fokus kepada pengkhianatan Yudas Iskariot. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Saya mau deklarasikan dari tempat ini. Kita akan fokus kepada tuaian yang besar. Amin. Berikan sorak-sorai. Kita akan fokus kepada tuaian yang besar. Amin. Karena dia sudah matang dan siap untuk dituai. Yohanes 4 ayat 38 berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ketika favor of God, kasih Allah, anugerah pengurapan Allah turun atas hidupmu, kita akan menuai dengan hasil yang melimpah. Katakan amin. Amin. Ibadah satu tadi Pastor Riki katakan, penabur dan penuai sama-sama mendapat upah. Benar ya? Jadi enggak ributan. Gue yang nabur di komsel, contoh ya discipleship ya. Udah yang nabur, malah kau yang muridkan, malah kau yang menikmati hasilnya. Sabar, sama-sama dapat untung. Bagi rata 50-50. Jadi Bapak Ibu, tidak ada lagi yang namanya keributan. Tidak ada lagi yang namanya tidak sukacita. Tapi penabur dan penuai sama-sama mendapat upah. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat tema yang berbicara ladang sudah menguning. Kau mengingatkan kami untuk fokus kepada tuaian yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, mari angkat doamu, komitmenmu sama Tuhan. Coba evaluasi, kita sudah mau mengakhiri tahun 2022. Sebentar lagi Bapak Ibu, cepat sekali waktu berlalu, kita akan masuk 2023. Coba evaluasi dirimu dari 2020, 2021, 2022 sekarang. Apakah engkau biasa-biasa saja? Saya berdoa 2023. Semua jemaat Tuhan mau terlibat melayani. Sebab apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kita melayani raja di atas segala raja Bapak Ibu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Naikkan komitmenmu sama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Angkat kedua tanganmu sebagai komitmenmu, katakan sama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, percaya atau tidak, benih yang pernah saudara berikan itu pasti Bapak Ibu nikmati, anak-anak menikmati. Kalau kita pernah merasa kecewa melayan Tuhan karena kita hanya fokus sakitnya, hari ini mari kita fokus di balik sakit itu ada sukacita yang besar yang Bapak Ibu alami. Engkau bahagia karena anak cucumu takut akan Tuhan. Hari ini saya percaya firman Tuhan mengajak kita bahwa panen itu sudah di depan mata. Benihmu saat ini sudah menguning. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, sebelum pintu menabur benih itu ditutup, ambil komitmen Tuhan, saya harus menabur lagi. Tadi satu ayat firman Tuhan mengatakan bahwa hasil panenmu yang lama itu masih tersimpan, bahkan jadi tambahan tabunganmu ke depan. Kami mau perkatakan bahwa setiap kami yang telah menabur sejak awal tema ini diberikan oleh pimpinan sinode kami dan kami melakukannya, kami perkatakan hidup kami bukan waktu yang akan datang, tapi selama kami hidup, kami akan terima panen itu dalam nama Yesus Kristus. Diberkati semua pekerjaan, diberkati bisnis, bahkan anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Kami perkatakan bahwa kami memiliki generasi yang berbeda dari generasi yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan firman-Mu. Kami akan masuki penuaian itu. Engkau memberkati hamba-Mu, asisten pastor Marta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bagian kami bukan lagi mengingat sakitnya, tapi menatap berkatnya sudah di depan mata. Di dalam nama Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan katakan,